Oke, selamat sore karena di sini rekamannya sore ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke materi selanjutnya di pertemuan ketiga ya. Sekarang kita bakal belajar tentang yang namanya exception. Oke, jadi di sini masih bersama aku ya, sama partnerku, aku Lik Aliandaru, Halo, sama partnerku. halo, halo. Ramatri Agung ya, sampai bosen ya. Oke, Gantian ngomong sekarang, capek. ya. Ini rekaman di hari yang sama ya untuk pertemuan tiga ini. Nah, sekarang kita belajar ke modul keempat ya, tentang exception. Oke, jadi exception itu apa? Exception itu salah satu cara yang dipakai di Java untuk menangani yang namanya error. Jadi di sini kalau kita baca di modul, itu ada tiga jenis error. Yang pertama syntax error, kedua runtime error, ketiga logic error. Sintaks error itu misalkan kalian lupa titik koma, itu sintaksnya yang error. Kalau runtime error itu error yang terjadi waktu kalian ngejalanin program. Misalkan nih, di sini input yang tidak sesuai dengan tipe data yang diminta. Misal yang diminta adalah input angka, tapi kalian masukinnya huruf gitu. Itu bakal masuk ke yang namanya runtime error. Yang selanjutnya logic error itu eh, kalian bisa ngejalanin, kalian inputnya benar, tidak runtime error sama tidak syntax error, cuma hasil yang keluar itu tidak sesuai dengan keinginan kalian, itu namanya logic error, logika dalam pembuatannya yang error. Nah, di sini exception ini kita bakal lebih fokus untuk menangani yang namanya runtime error ya. Oke, di kita langsung mulai aja. Di sini udah ada apa ini, NetBeans. Kita buat project baru aja ya, Kecil dah. new project. Udah gede. Sip. Ini Java N, Java application. Kemudian next. Misalkan kita apa ini, pertemuan satu, kita buat ini deh, eh, folder dulu ya. Pertemuan berapa ini, tiga ya, pertemuan tiga. Tiga. Kemudian kita taruh di sini. Misalkan kita kasih nama Java pertemuan tiga. Udah gitu aja ya. Create main class biar otomatis nanti kita finish. Oke, jadi ini ya halaman utamanya kayak biasa ya. Kemudian untuk mulai exception ini, jadi di dalam exception ini ada tiga bagian. Yang pertama ada namanya try, kemudian ada yang namanya catch, sama ada yang namanya finally. Oke, gini. Nah, mungkin kita langsung buat aja ya. Yang pertama kita buat tanpa tiga komponen ini dulu deh, kita komentar dulu. Misalkan kita mau input sebuah nilai ya. Misalkan di sini kita scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Oke. Kemudian misalkan kita mau input nilai integer, apa ya? Nilai aja deh. Sama dengan input dot Next. next yang integer ya. Next aja. Oke, kita tambahin biar estetik dikit. Shout, masukkan nilai. Oke, ini jangan lupa. Kemudian kita build dulu yang ini. Oke, kalau udah kita run. Oh, oh. Waduh. Oke, kita run ya. Nah, di sini kita masukkan nilai.
Mungkin kalau kita masukin nilai angka 5 misalkan di sini, ini nggak ada yang terjadi ya, biasa-biasa aja programnya. Misalkan di sini kita cout kan, shout nilaimu adalah plus nilai. Misalkan kayak gini ya. Kita coba run lagi untuk memastikan. 19, nilaimu adalah 19. Oke, sampai sini nggak ada yang error. Tapi misalkan kalau kita play lagi, kita input huruf ya, misalkan 9. Nah, dia di sini error. Nah, untuk menangani error yang misalkan kayak gini, itu kita butuh yang namanya nih, exception, try catch ini. Oke, jadi ada 3 bagian ya, ada try, catch, sama finally. Nah, eh, try ini diisi dengan codingan yang menurut kita nanti bakal menimbulkan error, berpotensi untuk menimbulkan error. Misalkan kayak ini ya, input nilai angka ini. Itu kan potensi errornya ada ya kalau kita salah input gitu. Misalkan kita copy ya. Dan ini kita deklarasiin di awal aja deh. Kemudian kita taruh di sini. Oke. Nah, di sini kita nanti bakal masukin nilai kita. Kemudian di dalam catch ini, di dalam kurungnya, ini kita isi jenis atau tipe exception yang bakal kita gunakan nanti. Ini banyak tipenya. Bisa aku contohin sebentar. Bakal ada banyak banget ini. Itu kalau kalian teman-teman searching di Google itu pasti banyak ya. Oke, nah ini dia nih. Ini banyak banget di sini. Nih, kita lihat di sini banyak banget tipe-tipenya dan kegunaannya beda-beda. Misalkan di sini kita mau buat yang ini ya, error handling untuk menangani inputan yang huruf kayak gitu. Nah, di sini kita bisa tambahin input. Oh ya, untuk tambahan mungkin kalau kalian nggak tahu nama errornya, itu bisa lihat di error kalian itu. Di bawah tuh di outputnya kan ada error tuh SSM intrit Java util input mismatch exception. Nah, itu nama errornya itu. Oke, itu nama errornya ya. Nah, kemudian untuk menangani errornya, dalam catch ini kita isi ini, input mismatch exception. Ini kelas biasa sebenarnya. Kemudian kita kasih nama E misalkan. Sini nggak harus E, bisa kalian ubah jadi V, terus Error si error error. kayak gitu. Nah, Itu nggak apa-apa. Kemudian catch-nya di sini misalkan kalau error kita mau menampilkan pesan shout errornya adalah ditambah e.getMessage. Sorry, error. error.getMessage. Jadi nanti kita bakal nangkep nih errornya apa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita cut aja di sini. Nah, untuk alurnya jadi nanti ini kita copy dulu. Nah, jadi untuk alurnya yang pertama kita bakal masuk ke dalam try ini. Nah, kemudian kalau di dalam try ini semisal kita ada yang salah input, misalkan di sini yang harusnya kita input angka tapi misalkan kita inputnya huruf, dia akan langsung masuk ke catch, ke input mismatch exception error ini, kemudian langsung menjalankan kode yang ada di dalamnya kayak gitu. Nah, setelah misalkan ini udah dijalankan, nah dia akan menjalankan yang di dalam finally. Jadi prosesnya itu dia ngejalanin ini, kalau ada error dia bakal masuk ke catch-nya, kemudian baru ke finally. Nah, kalau misalkan nggak ada error, dia cuma ngejalanin yang try,
kemudian langsung masuk ke finally. Dia nggak bakal ngejalanin yang catch kayak gitu. Oke, ini merah karena kita belum eh, kasih nilai awalnya ya, misalkan 0 kayak gitu. Oke, nah kita coba dulu ya. Kita coba, kita play. Masukkan nilai, misalkan angka 5. Nilaimu adalah 5. Prosesnya itu, jadi dia input di sini. Karena nggak ada yang error, dia akan langsung ke finally kayak gitu. Kemudian misalkan kita run lagi, masukkan nilai misalkan G gitu. Nah, di sini bakal muncul errornya adalah 0. Nilaimu adalah 0. Nah, jadi dia prosesnya adalah dia input ke sini, kemudian dia nemu nih error, inputnya nggak sesuai, padahal tipe datanya integer, dia inputnya angka, huruf maksudnya. Dia bakal masuk ke catch, ngeluarin pesan errornya dulu, baru masuk ke nilaimu adalah ke dalam finally-nya kayak gitu. Misalkan kalau ini nggak ada, kita komentar aja apa yang akan terjadi. Nah, dia nggak ngeluarin apa-apa ya, kayak gitu. Jadi Kemudian yang tadi itu errornya 0 itu karena message-nya pesannya kita udah tahu errornya tuh si input mismatch exception ya kan. mm, Sebenarnya ada apa namanya satu kelas yang lebih paling umum. umum yang iya, Nah, itu nanti bakal aku jelasin habis ini. iya. Nah, kemudian selanjutnya ini kan catch-nya cuma satu nih. Misalkan eh, setelah codingan ini kita punya apa itu namanya prediksi error di codingan yang lain. Misalkan nih kita deklarasiin ya array misalkan ya, string misalkan array namanya nama misalkan sama dengan new string array isinya anggaplah 10 ya. Nah, kemudian di sini misalkan nama 11 sama dengan ucup. Kan ini jelas-jelas error ya, ini jelas-jelas error. Karena string 10 ini kan indeksnya mulai dari 0 sampai dengan 9. Nggak ada yang 10 apalagi 11 kayak gitu ya. Nah, gimana caranya untuk ngebuat exception yang lainnya? Itu kita tinggal tambahin aja di sebelum finally ini, kita tambahin catch lagi. Catch. Misalkan kalau array-nya melebihi batas itu kalau nggak salah namanya array index out of bounds exception. Kita namain Panjang. error. Kalau nggak hafal tenang aja. Bisa tekan kontrol spasi. Ya, kalau nggak hafal tinggal tekan kontrol spasi. Misalkan di sini errornya adalah kita samain aja ya. Oke, Bedain lah biar tahu nanti masuknya mana. oke kita bedain error array-nya Nya adalah. tahu array doang. Oke, kita run lagi, kita build, kita run, masukkan nilai. Misalkan kita isinya 5. Nah, errornya adalah array index 11 out of bounds for length 10. Jadi kalau di sini kita udah inputnya dengan benar, dia akan ngejalanin program ke bawah kayak biasa ya, baris demi baris sampai dia nemuin errornya di sini. Di sini kan error nih, indeksnya melebihi batas. Nah, dia akan langsung dikirim ke catch yang ini kayak gitu. Kemudian kalau Coba misalkan ya. inputnya kita dari awal masukin nilai yang salah, huruf misalkan G.
Nah, errornya adalah 0. Dia langsung dikirim ke sini tanpa dia ngecek yang bawah-bawahnya lagi. Jadi kalau di atasnya dia udah error, dia langsung dikirim ke catch, kemudian langsung ke finally kayak gitu. Kemudian apalagi ya? Misalkan ada error pembagian dengan 0 misalkan. Oke, ini kita coba integer hasil misalkan 5 dibagi 0. Ya udah, sip. Kan ini harusnya nggak mungkin ya 5 dibagi 0 itu kan hasilnya pasti tidak terdefinisi ya. Nah, kalau kita run filenya, kita input angka misalkan benar ya. Errornya adalah array. Oh, ternyata di sini belum diubah ya. Misalkan di sini kita ubah biar nggak error, indeksnya kita ubah jadi angka 1 dulu. Kita run, masukkan nilai 6. Nah, di sini dia karena di sini belum ada exception yang menghandle dia, belum ada catch yang menghandle errornya, dia bakal error. Ini, Ke arithmetic exception. ini arithmetic exception divided by 0. Errornya di situ. Nah, kalau misalkan kalian males nulisin ini satu-satu, array exception out of bounds bla 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 bli 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 blu blu blu, kalian tinggal pakai aja nih catch catch exception error. Oke. Nah, seperti yang tadi udah dibilangin Mas Rama, kalau exception ini dia merupakan error handling atau exception yang paling umum daripada yang lainnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada error-error lain, dia auto detect lah pokoknya di sini. Semua error bakal ditangani di exception ini. Kalau si array index ini kan khusus menangani array doang. Input mismatch ini khusus menangani kesalahan input. Nah, kalau exception ini dia menangani semua yang salah kayak gitu. Misalkan di sini kita copy lagi yang atas saja. Nah, oke. Kita run. Masukkan nilai, misalkan kita 59. Nah, errornya adalah divided by 0. Karena di sini inputan kita udah benar. Eh, apa ini namanya? Array. Array kita juga udah benar. Nggak di luar batas indeks. Tapi di sini ada hasil sama dengan 5 bagi 0. Kan ini salah nih. Pasti. Pasti salah ya. Tidak terdefinisi. Nah, dia akan langsung dilempar ke exception yang paling umum ini. Karena dia nggak punya exception yang menangani khusus untuk arithmetic error ini. Kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya sebenarnya kalian nggak perlu, kalau kalian udah pakai exception error ini ya, kalian nggak harus pakai catch yang ini, yang banyak ini nih. Kalian cukup pakai satu aja, itu sudah bisa dianggap mm, sudah bisa dianggap apa ya? Uh, Sudah teratasi lah masalahnya, udah errornya. mengcover semua error yang ada ya. Misalkan tadi kita input nilai dulu ya. Nah, misalkan kita input nilai, kan kalau input angka biasa nggak akan error dan langsung masuk ke dalam finally. Misalkan di sini kita input nilainya misalkan 100. Oke, dia langsung masuk ke exception yang ini dan mengeluarkan pesan errornya adalah 0. Kan kalau kita lihat-lihat itu sama aja kayak yang ini nih, yang input mismatch exception. Tapi di sini kita bedanya kita pakai yang exception doang karena exception ini udah mengcover semua error yang ada. Jadi exception ini adalah yang paling umum ya di antara yang lain. Misalkan kita coba lagi ini nama pakai indeks ke 11. 12, ganti deh 12.
sekitaran. Kita masuk ke bawah, masukkan nilai 59. Nah, errornya adalah index 12 out of bounds for length 10. Karena dia nggak punya panjang sampai 12 ya. Dia langsung dikirim ke exception yang ini. Kayak gitu. Kemudian ini kan tadi aku bilang untuk exception ini ada 3 komponen, try, catch, sama finally. Eh, Finally ini sebenarnya nggak harus kalian tulis, ini sunnah, bisa kalian hapus saja, itu nggak akan error. Tapi kalau misalkan kalian cuma pakai try doang, tanpa catch, dia akan error. Nah, kayak gini. Nah, oh yang pakai catch, oh kalau nggak pakai catch tapi pakai finally bisa ya ternyata. Aku baru tahu. Tapi kalau misalkan hanya salah satu aja, cuma try aja, dia bakal error. Nah, nih. Try Atau without cat aja fetch, sih. finally, or resource declaration, dia bakal error. Gitu. Nah, kemudian mungkin ada yang tanya, terus finally itu fungsinya apa? Kalau ujung-ujungnya cuma dijalanin di akhir dan sunnah gitu. Jadi, finally ini mungkin fungsinya untuk semisal nih kalian buat codingan untuk menulis ke dalam file txt sama kayak di C++ ya, pakai if stream of stream itu. Cuma di sini bedanya dia pakai buffer reader atau buffer writer. Buffer reader dan buffer writer itu bisa kalian pelajari sendiri lah ya. Ini kita hapus saja. Nah, kan pasti kalau kita menulis sebuah file, kita harus mengopen dulu. Kemudian nanti di akhir kita bisa close ya. Nah, fungsinya finally ini untuk menjalankan itu. Jadi kita bisa open di dalam try ini, open filenya di dalam try, kemudian kita bisa close di sini, di dalam finally. Nah, gitu. Jadi ini hanya itu ya, apa hanya tambahan aja. Jadi final itu fungsinya untuk ngebaca ini apa namanya untuk dijalankan di akhir. Dan mungkin kalau kalian ada penggunaan penulisan file txt atau file dalam bentuk lain, kalian bisa open di dalam try, kemudian di close di dalam finally kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Rama? Mungkin bingung Mas. Ini apa namanya? Penggunaan catch yang pakai exception dengan yang satuannya tuh mending pakai yang mana ya? Dalam kasus apa? Yang exception yang mana? Yang banyak itu tadi? Iya kan tadi kan ada array exception, terus yang di sini ada exception doang kan. Nah, mending dalam kasus apa kita pakai yang spesifik dan dalam kasus apa kita pakai yang umum. Sebenarnya kalau aku sih, kalau nggak hafal, kalian nggak hafal, kalau dari aku sih mending pakai exception yang umum aja. Cuma kalau misalkan di dalam sini kalian cuma ada misalkan ini ya, aku pakai array index of bounds, dan di dalam codingan ini kalian cuma ada array, kalian mending pakai yang spesifikin aja, kayak gitu kalau dari aku. Cuma kalau misalkan kalian nggak hafal, kalian nggak tahu exception yang harus dipakai itu apa, kalian langsung pakai exception yang biasa aja, yang paling umum kayak gitu. Ya mungkin itu caranya ya. Aduh. Mungkin ada cara lain, mungkin sebagai apa namanya, misal kita pengen manipulasi sebuah data yang spesifik, misal kayak yang pembagian nol kan integer hasil 5 bagi 0 kan nggak bisa, terus kita mau output hasil tuh apa, nah kan bakal bingung tuh. Mungkin bisa ditaruh ke situ, mungkin nanti hasilnya itu sama dengan berapa.
Mungkin itu sih menurutku sih, nggak tahu. Oke, oke, misal ya, kayak gitu ya. Misalkan ini integer hasil, kita deklarasiin di luar aja deh, sama dengan nol dulu. Nggak usah dideklarasi. Nggak usah disama dengan nol maksudnya. Oke, oke, biasa aja ya, kayak gitu. Terus di Kemudian cout di finally ya. catch, kemudian apa ini? Arithmetic, Apa ya tadi ya? Oh iya, arithmetic. Itu arti. arithmetic. Nah, ini bisa kalian taruh kayak gini. Kemudian hasil sama dengan 9 misalkan ya. Ini hasilnya bisa kalian taruh di sini Satu lah misalnya. ataupun bisa kalian taruh di finally kayak gitu. Cuma kalau kita taruh di finally, nanti kalau misalkan Selalu satu. hasilnya 5 dibagi satu, dia bukan 5, tapi dia akan diubah ke satu kayak gitu. Nah, kayak gini. Kita coba run file. Apa ini error? Apa katanya? Enggak itu error compile itu bukan error running. Itu merah bukan sih hasil? Harus dideklarasiin dulu tetepan. Oh harus ya. Oke, kita coba masukkan nilai 5. Nah, hasil sama dengan satu karena waktu di sini 5 dibagi nol, dia masuk ke arithmetic exception, kemudian hasilnya diubah ke angka satu kayak gitu. Iya. Ini untuk exception ya, jadi cuma try catch sama finally. Sebenarnya ada satu lagi exception yang ditaruh di dalam sini void. Di sini kita Dalam pakai sebuah metode lah. throws throws Itu terus. exception. Ini bisa, cuma penggunaannya kalau untuk sekarang sih jarang banget, bisa dibilang jarang banget. Nah, aku mungkin udah punya project, bukan project, percobaan yang make exception yang model kayak barusan tadi aku jelasin ya. Nah, nih. Jadi dia nge-throws tolak exception. Tolak exception itu adalah kelas yang aku buat sendiri di sini. Nah, dia nge-extend exception. Jadi waktu dia mencoba try di sini, jika harganya kurang dari 50, ini ya aku input harga, dia bakal ngebuat objek namanya tolak exception di sini TE. Kemudian di sini stringnya aku isi sama harga terlalu rendah misalkan kayak gitu. Kemudian di throw dia di throw berarti dia langsung diarahkan ke tolak exception. Dari tolak exception yang ini dia dipindahkan ke tolak exception yang bawah. Kemudian string yang ada di sini harga terlalu rendah ini diterima di sini. Kemudian diteruskan ke sini ke supernya itu sih exception yang biasa kayak gitu. Ini cuma kalau yang untuk yang terus ini penggunaannya masih jarang ya kalau untuk awal-awal. Nah, untuk yang Aku nggak awal-awal pernah ini lebih sering pakai yang try catch finally kayak gitu. aku nggak pernah pakai itu yang terus. Ya, aku juga sih sebenarnya, cuma mungkin kalau ada kasus spesifik mungkin harus pakai terus kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Ada tambahan lagi sebelum aku tutup? Nggak ada, mungkin udah cukup. Yang penting teman-teman bisa pahamin dulu yang basicnya aja ya dulu ya, yang terikat sama pinuli. Itu ya nggak
Ya mirip-mirip kayak if else lah, tapi agak beda dikit lah. Mungkin kalau if else itu cuma ya percabangan biasa, kalau yang try catch ini untuk menangani error. Mungkin itu aja sih perbandingannya. Oke, oke, kalau udah nggak ada tambahan kita tutup ya. Terima kasih. Sama-sama.